Bab 57, Menjinakkan Kuda Liar. Saat Andreas dan Sander saling bertatapan, rasanya seperti ada percikan api yang terbang di udara. Namun, dalam sekejap, Sander menarik kembali auranya, berbalik, dan dengan tenang memimpin Karina kembali ke dalam pesta. Tak lama setelah itu, suasana di acara tersebut kembali normal, berkat pemahaman yang tak terucapkan di antara para tamu. Musik pun kembali diputar. Anggota keluarga Golding tampak ragu, bingung apakah harus tetap tinggal atau pergi. Hanya Lily yang tetap tenang, seolah tak ada yang terjadi. Sementara itu, Sander berjalan di sekitar pesta sambil menggandeng Karina. Di permukaan, tampaknya badai telah reda, tetapi siapapun bisa merasakan bahwa Alverton sedang menuju masa-masa penuh gejolak. Walaupun tak ada yang tahu pasti bagaimana Sander akan membalas, bisa dipastikan bahwa badai darah dan kekacauan tak akan terhindarkan. Pewarisi keluarga Vanderbilt, pria yang telah meraih ketenaran di Alverton lebih cepat dari siapapun dalam 2 tahun terakhir, baru saja kehilangan tunangannya di pesta pertunangan Vivian. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat di kalangan elit. Bukan hanya gelar Ratu Keluarga Golding yang mulai terdengar, bahkan nama Andreas yang telah menghilang selama 5 tahun mulai muncul kembali lewat lingkaran sosial tertentu. Vivian berbicara dengan nada genit. "Kak Christie, menurutmu apa masih ada peluang untukku?" Christie tersenyum masam, bingung harus menjawab apa. Dia tidak berani berspekulasi, tapi ada satu hal yang tak terbantahkan. Emma telah mencuri perhatian malam ini. Setidaknya, dia tidak kalah dari Vivian. Vivian tak melanjutkan pertanyaannya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Emma ini menarik. Aku meremehkannya sebelumnya. Dia pantas menjadi lawanku. Begitu masalahku selesai, aku akan menghadapi dia dengan serius. Semoga dia tidak mengecewakanku. Dan untuk Sander, perhatikan dia. Karena Kak Andreas sudah mengambil keputusan, jangan campuri urusan ini. Biarkan Sander menyelesaikan ini dengan Kak Andreas sendiri. Aku juga penasaran apa yang telah dialami Kak Andreas selama 5 tahun ini. Semoga Sander bisa membantuku menemukan jawabannya. Setelah itu, Vivian menyibakkan gaunnya dan berjalan kembali menuju ruang pesta. Christie melirik Andreas sekali lagi dengan cemas sebelum pergi. Di Alverton, orang-orang yang berani menantang Sander seringkali tidak dapat melihat matahari terbit keesokan harinya. Emma melihat ke arah Christie dengan penuh perhatian, matanya menyipit saat dia berbalik menatap Andreas dengan tajam. "Andreas, apakah kamu tidak merasa berhutang penjelasan padaku?" Andreas terkejut. "Penjelasan tentang apa?" Emma mengangkat alisnya. "Apa hubunganmu dengan Christie?" "Hanya teman," jawab Andreas dengan jujur. Tatapan Emma semakin tajam, seolah bisa menembus tulang. "Andreas, kamu kira aku ini anak kecil? Hanya teman. Apakah seorang teman akan menyinggung Sander untukmu? Apakah seorang teman akan membelamu di depan Nona Vivian? Dan tentang masalah dengan Thomas tadi, kamu mengandalkan hubungan itu, kan?" Andreas terkejut. "Apakah kamu cemburu?" Emma tidak menahan kata-katanya. "Kamu belum pantas untuk itu. Dan biar ku tegaskan, Andreas. Apa yang kukatakan tadi tidak berarti aku sudah menerima dirimu. Itu hanya berarti aku tidak membencimu. Seandainya situasinya berbeda, aku tidak akan pernah memilih pria seperti kamu. Paham maksudku?" Andreas, yang mulai terbiasa dengan sikap dominannya, mengangguk. "Aku mengerti. Kamu bukan wanita yang mudah menyerah." Emma mengangguk, puas dengan jawabannya. "Bagus kalau begitu. Setiap orang punya privasi. Kalau ada hal-hal yang tak ingin kamu ungkapkan, aku tidak akan memaksamu. Tapi dengarkan baik-baik, Andreas. Kamu bebas berteman dengan siapapun yang kamu inginkan, tapi aku bukan wanita yang bisa kamu mainkan. Aku harap kamu paham batasan-batasanku."
Andreas tersenyum pahit. Apakah ini peringatan atau pengingat? Emma tak memberi penjelasan lebih lanjut. Anggap saja seperti yang kamu mau. Kalau kamu sudah cukup puas dengan perhatian orang-orang, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Andreas menghela napas, frustasi. Sejujurnya, dia tidak suka dengan sikap sombong Emma yang seperti ratu. Emma seperti landak, tak bisa disentuh tanpa terkena durinya. Wanita ini begitu kuat, begitu bangga. Dia menjaga jarak dari semua orang, dan kata-katanya sering kali menyakitkan. Bahkan ketika tidak bermaksud menyakiti, lidah tajamnya selalu bisa membuat luka. Andreas sadar, jika dia tidak bisa meluluhkan Emma, dia mungkin tak akan pernah melihat sisi lembutnya. Aneh, karena justru sifat tak kenal menyerah Emma yang membangkitkan keinginan dalam dirinya untuk menaklukkan. Ini bukan soal cinta, ini adalah hasrat naluriah laki-laki dalam menaklukkan wanita luar biasa. Sensasi menjinakkan kuda liar menjadi domba yang lembut. Saat Andreas hendak melepaskannya, Emma kembali meraih pergelangan tangannya. Sebelum Andreas bisa bereaksi, seseorang mendekat dari kejauhan. Yosef langsung berbicara, tanpa melirik Andreas sama sekali. Suaranya dingin. Emma, kamu telah mempermalukan keluarga Golding hari ini. Kalau kamu begitu hebat, kamu bisa jelaskan ini pada nenekmu sendiri. Jangan harap keluarga akan menutupinya untukmu. Kami akan pergi. Monica yang berniat mengeluarkan sindiran, menelan kata-katanya saat melihat tatapan tajam Andreas. Thomas yang tidak punya kepercayaan diri, hanya bisa mengancam dengan lemah. Andreas, tunggu saja. Lily tidak berkata apa-apa. Saat melewati mereka, dia memberi isyarat dengan diam, seolah memberi semangat. Suasana menjadi hening. Bu Grace memberi isyarat agar Emma mengikutinya. Emma, ikut ibu. Kita perlu bicara. Begitu mereka pergi, hanya Andreas dan Pak Bruce yang tersisa. Bab 58, Perdebatan antara ayah mertua dan menantu. Suasana yang canggung membuat Andreas bingung dan tidak tahu harus bagaimana merespons. Menghadapi Pak Bruce, dia merasa sangat kekurangan pengalaman dan kehilangan kata-kata. Tanpa diduga, Pak Bruce lah yang memecah keheningan. Aku lihat rokokmu tadi. Boleh aku coba satu? Andreas terkejut, namun tetap menyerahkan sebatang rokok. Paman, apakah kamu suka merokok? Nyala korek api berkedip dan Pak Bruce dengan santai menepuk tangan Andreas, kemudian menghisap rokok itu dalam-dalam dengan mata yang menyipit. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan asap rokok yang tebal dan menghela napas. Ya, aku berhenti hampir 20 tahun yang lalu. Tapi rasanya, ini cukup menyenangkan. Andreas terkejut. Paman, bukankah ini? Pak Bruce melambaikan tangannya dan berbalik dengan senyum hangat. Aku bisa melihat kalau kamu pemuda yang baik. Kamu bertanggung jawab, berani, dan punya karakter yang kuat. Jika Emma benar-benar menyukaimu, aku akan mendukung kalian berdua. Andreas terdiam, terkesan dengan sikap Pak Bruce yang lembut dan penuh kebijaksanaan, sangat berbeda dengan sikap Bu Grace yang terkesan keras. Namun, Pak Bruce kemudian mengubah nada bicaranya. Tentu saja, aku hanya menantu keluarga Golding, bukan orang yang berpengaruh besar. Kata-kataku jarang didengar di rumah Tang, jadi jangan berharap banyak dariku. Aku tidak akan membela atau mengintervensi urusan kalian. Pak Bruce menghela napas panjang sebelum melanjutkan, karena statusku inilah, Emma menghadapi banyak tantangan saat tumbuh dewasa. Itu yang membentuk karakternya yang kuat dan pertahanannya yang luar biasa. Kadang kata-katanya bisa menyakitkan, tapi aku harap kamu sabar kalau kalian berdua menghadapi konflik di masa depan. Kehebatan seorang pria terlihat di luar rumah. Bersikap keras di dalam rumah tidak berarti apapun. Itu bukanlah sebuah kelebihan, hanya keangkuhan. Paham? Andreas tidak menjawab, hanya mengangguk dengan hormat. Pak Bruce melanjutkan, namun, semua ini bergantung pada pilihan Emma.
Jika dia memilihmu sebagai ayahnya, aku akan mendukung keputusan itu sepenuhnya. Itu bukan soal seberapa hebat atau biasa dirimu, paham maksudku? Andreas, yang mulai terbiasa dengan pembicaraan yang penuh peringatan ini, tetap menunjukkan sikap hormat, tetapi dengan nada yang lebih tegas, dia menjawab, aku mengerti. Di mata paman, aku hanyalah orang yang tak berarti. Jika Emma tidak setuju, sekalipun aku berdarah-darah atau membungkuk sampai kepalaku retak, paman tak akan menggubrisku, apalagi berdiri di sini dan berbicara denganku. Pak Bruce mengangguk sambil memegang rokoknya. Tepat, kamu tak perlu merasa terhina. Dan aku tak akan menyembunyikan kenyataan ini. Jika harus memilih antara kamu dan Sander, aku akan memilih Sander tanpa ragu, sama seperti Ibunda Emma. Dan hal itu tidak perlu diragukan lagi. Ini bukan karena Sander lebih hebat, lebih kaya, atau lebih berpengaruh darimu. Tapi jika Emma bersama Sander, dia tidak akan hidup dalam ketakutan atau kesulitan. Dan aku tahu, dia akan bisa menaklukkan Sander dengan cepat, dan Emma akan mempunyai pengaruh kuat di keluarga Vanderbilt. Hidup setelah pernikahan adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang langsung cocok sempurna, hubungan berkembang seiring waktu. Jika Sander mau berubah, aku akan senang melihat dia berkembang menjadi lebih baik. Tapi kamu, Andreas, kamu hanya seorang sopir, dan aku rasa Emma tidak akan pernah bisa meluluhkanmu, kamu. Dari apa yang aku lihat, kamu membawa banyak ketidakpastian dan risiko. Kalau boleh jujur, kamu bukan tipe pria yang bisa hidup mapan dan hidup tenang. Andreas tersenyum masam. Paman Bruce, kamu terlalu merendahkanku lagi pula, bukankah hubungan yang baik didasari oleh saling menghormati? Mengapa salah satu pihak harus selalu mendominasi yang lain? Pak Bruce membalas dengan pertanyaan, kamu rasa itu mungkin? Bisakah dua orang yang keras kepala benar-benar hidup harmonis bersama? Emma sudah dimanjakan sejak kecil, tidak pernah mengangkat tangan untuk pekerjaan rumah atau memasak. Dia mendapat pendidikan terbaik, menguasai etiket yang paling halus, dan memimpin perusahaan besar. Pengeluaran pribadinya tiap bulan, tanpa barang-barang mewah, mencapai angka 6 digit. Teman-temannya adalah profesional kelas atas dari berbagai bidang. Miliarder mungkin berlebihan, tapi banyak dari mereka yang memiliki aset ratusan juta. Dengan satu panggilan telepon, dia bisa menggerakkan miliaran aset dalam setengah jam, mempengaruhi kehidupan ribuan orang. Kamu kira wanita seperti dia akan pernah tunduk padamu? Aku bukan mengatakan dia seorang ratu keluarga Golding, tapi dia jauh dari wanita lembut dan pemalu yang mungkin kamu bayangkan. Jika kamu mengharapkan dia menjadi istri tradisional, merawat anak-anak dan mengatur rumah tangga, itu mustahil, Andreas. Dia telah mengembangkan karakter yang kokoh untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa itu, dia sudah hancur bertahun-tahun yang lalu, dan keluarga Golding tidak akan seperti sekarang. Bagi kamu, Andreas, seorang pria yang baru dikenalnya kurang dari 24 jam, kamu berharap Emma akan melepaskan semua pertahanannya, meninggalkan masa lalunya, bahkan menyisihkan harga diri dan keras kepalanya untuk menerima kamu tanpa syarat dalam waktu 3 bulan saja. Andreas, apakah kamu benar-benar pikir itu mungkin? Bersambung.